Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan, Ana hari ini ditugaskan menjadi MC-nya nih Ustadz. Ana buka dulu ya Ustadz ya. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia terbesarnya kepada kita, yaitu iman dan Islam. Dan sampai saat ini kita juga diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, serta para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan umatnya yang teguh menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Iwafilah, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus sebelumnya dan disampaikan juga melalui media publikasi, bahwa insya Allah hari ini kita akan mulai kajian membahas kitab Ushul Salasah bagian pertama dari 19 pertemuan. Insya Allah tema yang akan dibawakan hari ini adalah berilmu sebelum berucap dan berbuat. Seperti biasa, insya Allah materi akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri, Hafizahullahu Ta'ala. Insya kajian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi. Insya Allah nanti sampai dengan 20 lewat 40 ya. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Silahkan rekan-rekan untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti bisa disampaikan melalui pertanyaan langsung, melalui fitur raise hand, atau bisa melalui kolom chat box. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali adab-adab di majelis ilmu. Yang pertama, mari kita luruskan niat, ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita ikat ilmu dengan mencatat ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan Ustadz. Yang ketiga, nah ini penting nih buat kita semua, dimohon untuk mematikan audio selama kajian berlangsung untuk menjaga ketenangan. Untuk ikhwah yang tadi suaranya masih terdengar, belum di mute, mohon untuk di mute ya. Selanjutnya khusus ikhwan, ini khusus ikhwan nih. Mari kita buka videonya untuk supaya kita saling mengenal. Harapannya bisa mempererat ukhuwah. Selanjutnya juga agar semakin terasa kebersamaan duduk di majelis ilmu ini. Baik, selanjutnya akan kita langsung mulai sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Hamdi. Ustadz Hamdi sudah siap, Ustadz? Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan surga. Sehingga hal pertama yang ingin Anda sampaikan kepada antum semua adalah bahwa kita sekarang berkumpul di sini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan niat kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan ganjaran terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mulai dari hari ini dan setiap pekannya pada hari Kamis, insya Allah, dalam 19 pertemuan, kita akan mengkaji bersama kitab yang berjudul Al-Usulus Salasah. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari. Kitab ini berjudul Al-Usulus Salasah, yang artinya adalah 3 pondasi utama, atau 3 landasan utama. Apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan 3 pondasi utama? Maksudnya adalah pondasi yang pertama, mengenal Allah, pondasi yang kedua, mengenal agama Islam, dan pondasi yang ketiga adalah mengenal Rasulullah SAW. Pertanyaan yang biasa ditanyakan adalah mengapa penulis memfokuskan untuk mengkaji 3 pondasi ini? Itu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah. Jawabannya adalah karena 3 hal ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia setelah mereka meninggal. Semua orang, setiap manusia, mukmin ataupun kafir, ketika dia wafat, kemudian dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 3 pertanyaan, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sehingga penulis mengkaji 3 pertanyaan ini dengan menyebutkan dalil-dalilnya, dengan menyebutkan penjelasan yang ringkas, akan tapi padat, yang mudah untuk difahami oleh kita bersama. Kalau kita dalam ujian dunia, ketika kita masih kuliah misalnya, atau ketika kita masih SMA atau SMP, ketika kita masih di bangku sekolah, coba bayangkan bagaimana kita bersusah payah belajar dalam 1 semester, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu semua kita pelajari untuk apa? Agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian nanti akhir semester. Itu effort yang kita keluarkan luar biasa. Kita belajar, kita menghafal, kita memahami. Mungkin terkadang kita harus membeli sebagian buku untuk memahami materi yang akan diujiankan nanti. Ya, effort yang kita keluarkan itu besar. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjawab pertanyaan ujian ketika kita kuliah. Ya akhi, ya ukhti, bayangkan. Kita akan ditanyakan dengan 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab, dia yang berhasil. Yang tidak bisa menjawab, dia adalah orang yang gagal. Keberhasilan apa dan kegagalan apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bukan seseorang kemudian nggak dapat ijazah ketika dia gagal. Bukan kemudian dia nggak bisa dapat kerjaan yang bagus ketika dia gagal di pertanyaan tersebut. Kegagalan pada pertanyaan kubur adalah kebinasaan seumur hidup. Dan keberhasilan ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur adalah keberhasilan yang hakiki, keberhasilan yang semua orang menginginkannya, keberhasilan yang abadi. Dia akan masuk surga selama-lamanya, tanpa ada batasan waktu. Maka, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menjawab pertanyaan kubur adalah dengan mempelajari pertanyaan tersebut. Ada apa di balik siapa Tuhanmu? Ada apa di balik siapa nabimu? Ada apa di balik apa agamamu? Apa urgensi dari 3 hal tersebut? Itu yang akan kita pelajari secara detail dalam kitab ini. Sehingga hal yang wajib kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kita harus berilmu. Kita harus tahu, kita harus mempelajari siapa itu Allah, apa hak-hak Allah yang harus kita penuhi, apa sifat-sifat Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan untuk hamba-hamba yang berbuat buruk. Kita pelajari, kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW. Kenapa kok sosok Nabi Muhammad itu dijadikan pertanyaan penentu keberhasilan atau kegagalan seseorang di akhirat? Ini sosok yang nggak mungkin remeh ya, kawan. Ini sosok yang luar biasa. Apa
di balik Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia usung, apa yang dia dakwahkan dalam kehidupan Nabi SAW, apa saja nilai-nilai yang selalu diajak oleh Nabi SAW agar kita mengikutinya. Itu juga akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah tentang mengenal agama Islam. Karena ini juga salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan. Apa agamamu? Sepenting apa agama untuk diri kita? Sepenting apa Islam untuk keselamatan kita di akhirat? Itu semua akan kita kaji dalam kitab ini. Jadi, yang paling pertama yang harus kita perhatikan dan yang harus kita lakukan ya, terhadap 3 pertanyaan ini adalah mempelajari isinya. Kemudian yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, kita mendakwahkan tentang ilmu yang tadi kita sudah dapatkan dan kita bersabar untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, dan untuk mendakwahkannya. Kalau 4 hal ini dilakukan, insya Allah seseorang akan bisa menjawab pertanyaan di kuburan nanti. Sehingga inilah urgensi dari kitab yang akan kita bahas. Ya, kitab ini berjudul Usul Salasah, ya, 3 landasan utama, dan sudah diterjemahkan banyak ya, ke bahasa Indonesia, sehingga antum bisa mendapatkan kitabnya, baik itu secara PDF, ya, di internet banyak tersebar, linknya bisa di-download, kemudian juga yang dicetak juga banyak, ya, dan di sini Ana punya kitab yang sudah dicetak, judulnya adalah 3 landasan utama, seperti ini buku saku kecil, cetakan Pustaka Ibnu Umar, harganya nggak sampai 10.000, ya, 7.000, 8.000, 9.000, antum bisa cek di pasaran, dan antum bisa beli dan antum bisa dapatkan. Dan Anda berharap sekali setiap kita yang hadir itu punya buku. Anda berharap sekali setiap kita yang hadir punya bukunya, dan yang kedua dia punya buku catatan. Sehingga faidah-faidah yang antum dapatkan silahkan antum catat. Ya, semoga ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam. Dan kajian ini, ikhwan, insya Allah akan berlangsung dalam 19 pertemuan. Sehingga dalam 19 pertemuan ini kita menyelesaikan kitab Al-Usul Salasah. Ya, Ana sudah buat skemanya, materi-materinya, dan seterusnya. Sehingga dalam 19 pertemuan, insya Allah kita bisa selesai. Ya, dan ini adalah modal besar bagi kita seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu, modal besar yang harus dia dapatkan adalah ilmu dasar dalam agama. Ya, dan diantara ilmu dasar dalam agama yang paling baik untuk dipelajari adalah dengan kitab Al-Usul Salasah. Kemudian, ya ikhwan, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar yang disebutkan oleh ulama-ulama setelah beliau sebagai Al-Mujaddid. Maksud dari Al-Mujaddid adalah seseorang yang membawa ilmu, kemudian dia berdakwah, sehingga dia melakukan pembaruan. Ya, maksud pembaruan adalah bukan berarti membawa agama baru atau ajaran baru, tidak, akan tapi dia membawa dakwahnya Nabi SAW, membawa dakwah yang murni, sehingga jika ada di tatanan masyarakat ya, hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual yang sebenarnya tidak ada dalam agama Islam, itu diingkari oleh mujaddid ini, sehingga menjadi agama ini menjadi seperti baru lagi, sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yab'atsu fi hadhil ummati ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu umura diniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun Allah mengutus seorang ulama yang akan memperbaharui agamanya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah seorang mujaddid. Ya, dan beliau lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 1206 Hijriah, atau bertepatan dengan 1793 Masehi, sehingga beliau wafat pada usia 92 tahun. Beliau wafat pada usia 92 tahun. Dan beliau menulis banyak buku, ya, banyak karya beliau, di antaranya adalah Kitabut Tauhid, kemudian Al-Qawaidul Arba' yang kita bahas sebelum kita membahas kitab ini, juga beliau yang menulisnya.
kemudian Al-Usul Sittah, 6 pondasi, ya, kemudian banyak ya, Kashfus Syubhat, dan kitab-kitab yang lain yang beliau tulis. Dan karya-karya beliau itu memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah beliau kalau menulis, itu menulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah salah satu tanda dari kemuliaan seorang ulama. Seorang alim, seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menulis bukan untuk memperbanyak karyanya, bukan untuk menjadikan dia orang tersohor dengan tulisan-tulisan yang banyak, bukan itu tujuan. Tapi dia melihat apa kebutuhan masyarakat saat ini, dia menulis tentang hal itu agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena itu, di dalam kitab ini yang akan kita bahas, kita akan menemukan beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama adalah, kitab ini sangat mudah untuk difahami. Sangat mudah untuk difahami. Kalau antum baca kitab ini, tanpa membaca penjelasannya, antum akan paham. Sangat mudah sekali. Karena ini adalah tulisan yang ditulis oleh beliau untuk seluruh kalangan. Baik untuk anak kecil, untuk dewasa. Pokoknya kitab ini menjelaskan tentang 3 pertanyaan kubur tersebut agar orang semuanya bisa paham. Karena tujuannya adalah kebutuhan masyarakat, maka kitab ini sangat mudah untuk difahami. Itu yang pertama, keistimewaan dari kitab ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa penulis di dalam kitab ini setiap kali menjelaskan tentang sesuatu, pasti beliau sebutkan dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan ya ikhwan, ini adalah salah satu keistimewaan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama yang menjunjung tinggi dalil, para ulama yang menjunjung tinggi Al-Quran, menjunjung tinggi as-sunnah. Mereka ketika mau menjelaskan sesuatu kepada masyarakat, mereka nggak mau katakan bahwa ini adalah ilmu saya, bahwa ini adalah statement saya, bahwa ini adalah quotes yang saya bikin. Enggak, mereka yang terpenting adalah ini yang dikatakan Allah, ini yang dikatakan Rasulullah. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Dan ini adalah nilai yang sangat penting yang harus difahami oleh seorang yang ingin berdakwah. Ya akhi, kalau kita mau mengajak orang lain kepada kebaikan, coba sertakan dalil. Jelaskan bahwa kebaikan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang kita ajak itu semakin tertarik. Kalau kita mau mengajak kepada suatu kebaikan, katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukannya. Sebutkan hadisnya. Ini akan lebih menenangkan orang yang didakwahi. Ini akan lebih menyejukkan hati orang yang kita ajak. Berbeda dengan orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia tidak menyebutkan ayat, tidak menyebutkan hadis, ya. Maka tentu ini adalah salah satu dari bentuk perhatian beliau terhadap dalil, yaitu dalam kitab ini beliau menyebutkan masalah-masalah agama dengan menyertakan dalil. Ini keistimewaan yang kedua dari kitab ini. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah beliau dalam kitab ini mengumpulkan beberapa permasalahan dengan menyebutkan poin-poin. Dan ini sangat ini salah satu metode yang sangat memudahkan kita ketika kita belajar. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana penulis mengatakan, ketahuilah bahwa ada 4 perkara yang wajib dipelajari. Kemudian beliau nanti mengatakan, ketahuilah ada 3 perkara yang wajib untuk diamalkan. Ya, padahal perkara yang wajib diketahui bukan cuma 4, ada banyak sekali perkara agama. Ya, padahal perkara yang wajib kita amalkan bukan hanya 3, tapi ada banyak sekali. Tapi beliau menyebutkan ya beberapa poin seperti itu bertahap, sehingga maksudnya adalah untuk memudahkan kita agar kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Kemudian, keistimewaan dari kitab ini yang keempat adalah penulis sering sekali menyebutkan doa untuk para pembaca dan penuntut ilmu. Ya, sering sekali menyebutkan doa untuk para pembaca dan penuntut ilmu. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih," ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ya, sangat terlihat sekali bagaimana beliau berlemah lembut dalam berdakwah melalui tulisan ini. Ya, sehingga
Ini adalah beberapa keistimewaan dari kitab yang akan kita bahas. Kemudian, yang ingin Anda sampaikan juga adalah bahwa kitab ini, ikhwan, terbagi menjadi 5 bagian. Kitab ini terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah penjelasan tentang 4 perkara yang Allah wajibkan bagi setiap manusia, Kemudian, bagian yang kedua adalah penjelasan tentang 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau yang pertama tadi 4 perkara, kalau yang kedua adalah 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga dari kitab ini adalah penjelasan tentang Al-Hanifiyah. Penjelasan tentang Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Maksudnya adalah pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Nanti akan kita sebutkan di kajian yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadi bagian yang pertama adalah penjelasan tentang 4 perkara, kemudian yang kedua penjelasan tentang 3 perkara, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang Al-Hanifiyah. 3 bagian ini merupakan muqaddimah, pendahuluan. Bagian yang keempat adalah 3 landasan utama dalam beragama. Jadi bagian keempat ini inti dan isi dari kitab ini. Yaitu penjelasan tentang mengenal Allah, penjelasan tentang mengenal agama Islam, dan penjelasan tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tadi ada bagian 1, 2, 3 itu masuk ke pendahuluan atau muqaddimah. Kemudian bagian yang keempat itu adalah isi atau inti dari kitab, itu penjelasan tentang 3 pondasi utama, usul salasah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah penutup. Ya, khatimah, penutup. Beliau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang masalah taghut, ya, apa saja macam-macamnya, bagaimana bahayanya, dan seterusnya. Intinya, kitab ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, penjelasan tentang 4 perkara. Bagian kedua, penjelasan tentang 3 perkara. Bagian yang ketiga adalah penjelasan tentang Al-Hanifiyah, dan 3 bagian ini merupakan pendahuluan atau muqaddimah. Kemudian, bagian yang keempat adalah isi atau inti dari kitab ini, yaitu penjelasan tentang 3 landasan utama, usul salasah, dan yang kelima adalah penutup atau khatimah. Sehingga itu tadi yang ingin Anda sampaikan sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke kitab ini, agar kita punya gambaran apa yang akan kita pelajari ke depannya. Dan kita akan masuk ke apa yang dituliskan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan di awal kitab ini, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau memulai kitab ini dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka ketahuilah bahwa beliau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW, ketika beliau menuliskan surat kepada raja-raja Romawi, raja-raja Persia, ya, kepada orang-orang yang tersohor, Nabi SAW senantiasa memulai suratnya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga ini adalah kebiasaan Rasul SAW ketika menuliskan surat-surat. Dan juga ini adalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga di antara sunnah, ketika seseorang memulai untuk menulis suatu karya, maka alangkah baiknya dia memulai dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ini yang dituliskan di dalam Al-Quran dan yang Nabi Muhammad SAW tuliskan di dalam sunnah-sunnahnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim maksudnya adalah, arti dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang biasa kita pahami. Tapi apa maksud dari Bismillah? Ba di dalam Bismillah itu berarti lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ya. Ini penting untuk kita pahami. Kita sering mengucapkan Bismillah, tapi apa maksudnya dengan nama Allah?
Kita ketika pakai pakaian disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Apa maksud dari bismillah? Maka maksudnya adalah bismillah itu kita meminta pertolongan dengan nama Allah. Allah adalah nama yang paling agung. Allah adalah Tuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sangat banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim. Itu adalah nama-nama Allah. Dan nama yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah miliki dari sekian banyak nama adalah nama Allah. Oleh karena itu kita katakan Ar-Rahman adalah nama Allah. Ar-Rahim adalah nama Allah. Al-Latif adalah nama Allah. Tapi kita tidak mengatakan Allah adalah namanya Ar-Rahman. Paham ya? Sehingga seluruh nama-nama itu kembali kepada Allah. Oleh karena itu banyak ulama yang mengatakan bahwa nama Allah adalah al-ismul yang paling besar yang Allah miliki. Sehingga bismillah ini satu hal yang besar, satu amalan yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta pertolongan dengan nama Allah ini di banyak kegiatan. Sangat banyak kegiatan yang Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyebutkan nama Allah. Ketika kita keluar rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dimulai dengan billah. Ketika kita masuk rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi tawakkalna. Bismillah, dengan nama Allah. Ketika kita masuk kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ketika kita mau makan, kita ucapkan bismillah. Ketika kita pakai pakaian, kita ucapkan bismillah. Melepas pakaian, bismillah. Semuanya serba bismillah. Dan di dalam Al-Quran, tidaklah ada satu surat pun kecuali dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga maksudnya adalah bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk dari meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama Allah yang paling besar, yang paling agung. Dan ini yang dilakukan oleh penulis sebelum beliau masuk ke dalam tulisan beliau. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama adalah ilmu. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah ilmu, yaitu pengetahuan tentang Allah, Nabi, dan agamanya, beserta dalil-dalil yang menjelaskannya. Kemudian kata beliau, kedua adalah mengamalkannya. Ketiga adalah mendakwahkannya. Keempat adalah sabar atas kesulitan yang terdapat padanya. Dalilnya adalah firman Allah, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini, sungguh cukup itu menjadi hujjah bagi mereka. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu. Sehingga ini adalah bagian pertama dari kitab Ushul Tsalatsah, yaitu penjelasan tentang 4 perkara. Kita lihat di sini. Penulis mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Kita lihat bagaimana penulis memulai tulisan ini dengan menyebutkan satu doa untuk kita. Menyebutkan satu doa untuk pembaca. Menyebutkan satu doa untuk para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan
ini adalah menunjukkan kelemah lembutan beliau dalam berdakwah. Kelemah lembutan beliau dalam menyampaikan ilmu. Ya akhi, di dalam berdakwah, kita harus menggunakan cara dengan lemah lembut. Ya akhi, dakwah ini adalah satu hal yang penting, satu hal yang krusial, satu hal yang wajib untuk dilakukan. Dan dakwah ini satu hal yang merupakan bentuk penyajian Al-Quran dan Sunnah, bentuk penyajian agama. Maka betapa eloknya ketika kita menggunakan kata-kata yang lembut, metode yang lembut, maka kelemah lembutan di dalam dakwah adalah suatu keharusan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan, jika diletakkan pada sesuatu, sesuatu tersebut akan terlihat indah. Dan sesuatu jika dicabut darinya kelemah lembutan, sesuatu tersebut akan terlihat buruk. Dan ini sangat zahir, sangat terlihat. Coba antum bayangkan, subhanallah, terkadang sesuatu yang hak, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, itu kalau dibawakan tanpa lemah lembut, dia akan menjadi rusak, akan menjadi tidak enak dilihat. Dan ini adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan jika diletakkan pada sesuatu akan menjadikan sesuatu itu indah. Dan sebaliknya, kita lihat jika ada dakwah yang batil, ya kristenisasi contohnya. Masya Allah, sebagian mubasyirin, sebagian orang-orang yang mengajak kepada agama-agama kekufuran ini, ya, terkadang mereka datang ke kampung-kampung, ya, mendata penduduk yang ada di sana, kemudian masuk ke rumah mereka satu persatu, melihat keadaan mereka, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih makanan-makanan, kemudian jika ada anggota keluarga yang sakit, ya, dikasih biaya untuk berobat, kemudian dikasih biaya untuk sekolah dan lain sebagainya. Mereka betul-betul menunjukkan kelemah lembutan mereka. Sehingga wal'iyadzubillah, ada orang-orang yang tertipu. Kemudian dakwah mereka. Dan ini adalah arti dari sabda Nabi SAW yang tadi Anda sebutkan. Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelemah lembutan, kalau diletakkan pada sesuatu, itu akan menjadikannya indah. Dan sebaliknya, kalau dicabut akan menjadi buruk. Dan terkadang kita, Masya Allah, yang kita sampaikan adalah Al-Quran, yang kita sampaikan adalah As-Sunnah. Tapi terkadang karena kita kurang lembut, mungkin itu bisa menjadi berubah. Ya, orang jadi memandangnya buruk. Ya, maka ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling memiliki sifat lemah lembut. Di kitab-kitab beliau sangat full, penuh tentang doa-doa untuk orang-orang yang membaca. Ya, contohnya ini, ya Allah rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ada doa di sana. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah ini maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah memberikan kebaikan kepada orang yang berlemah lembut dan Allah tidak memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kasar. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluh. Barang siapa yang terhalang untuk menjadi lemah lembut, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Ya, sehingga ini adalah salah satu bentuk kelemah lembutan beliau dalam berdakwah. Dan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamukumur Rahman. Orang-orang yang berkasih sayang, yang berlemah lembut, itu akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kalian, kelemah lembutan kalian kepada penduduk bumi, maka kalian akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari zat yang ada di atas langit. Ya. Dan para ulama menyebutkan di antara rahmat, bentuk kasih sayang, bentuk kelemah lembutan dari seseorang kepada orang lain adalah ketika dia mau mengajarkan ilmu kepada orang lain tersebut. Ya. A'zamur rahmah, ya, badlul ilm. Rahmat yang paling utama, rahmat yang paling mulia adalah ketika seorang itu mengajarkan ilmu kepada
orang lain. Ya. Kemudian ya ikhwan, penulis mengatakan, ketika beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Beliau mengatakan, yang pertama, 4 perkara yang diwajibkan kepada kita semua ini, yang pertama adalah ilmu, yaitu pengetahuan tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya, beserta dalil-dalil yang menjelaskannya. Ini adalah hakikat ilmu. Beliau ketika menyebutkan ilmu, beliau menjelaskan, apa itu ilmu? Apa hakikat dari ilmu? Beliau mengatakan, yaitu pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Nabi Muhammad, dan pengetahuan tentang agama. Ini adalah ilmu yang benar. Ini adalah hakikat ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kita untuk mempelajarinya. Akan tapi bukan cuma sekedar ilmu tentang Allah, Nabi-Nya, dan agamanya, tapi beliau mengatakan beserta dalil-dalil yang menjelaskan. Ya, sehingga sangat penting sekali ketika seseorang itu mempelajari ilmu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam, dan memperhatikan sumber dari ilmu yang kita pelajari. Ya, sumbernya dari mana? Ya. Sehingga sumbernya itu harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dari sumber yang lain. Karena ya, tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada Sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi jika berkaitan dengan agama Islam. Baik. Kemudian, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Sehingga di sini perlu Anda jelaskan ya, tentang klasifikasi ilmu dan pembagian ilmu itu sendiri. Ilmu ya ikhwan, itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ilmu agama, ya ilmu syar'i, dan yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan dunia. Ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dunia. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu sains, ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu syar'i ya ikhwan dan akhwat, ya, ilmu syar'i itu terbagi menjadi 2. Ilmu syar'i itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu syar'i yang hukumnya wajib, dan yang kedua adalah ilmu syar'i yang hukumnya adalah sunnah. Ilmu syar'i yang hukumnya wajib dan ilmu syar'i yang hukumnya sunnah. Kapan ilmu syar'i itu menjadi wajib? Ilmu syar'i menjadi wajib bagi kita ketika ilmu tersebut berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Ilmu syar'i yang wajib adalah ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan. Kalau kita mau melakukan suatu amalan, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu yang akan kita lakukan tersebut. Contohnya adalah seperti sholat 5 waktu. Kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat dalam 1 hari 1 malam 5 kali. Kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukannya, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Jadi kita harus tahu cara masuk ke dalam sholat itu seperti apa. Apa yang harus kita baca ketika kita sholat? Seperti apa gerakan-gerakan sholat? Apa saja yang membatalkan sholat? Apa saja rukun-rukun sholat yang kalau ditinggalkan batal sholat kita? Apa saja syarat-syarat sah sholat? Kapan waktu-waktu sholat? Bagaimana pakaian yang harus kita pakai ketika kita sholat? Tempatnya harus seperti apa? Itu semua hukum mempelajarinya apa? Wajib. Ya. Jadi, ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan tentang amalan yang akan kita lakukan. Sama halnya dengan puasa Ramadan. Kita semua melakukan puasa Ramadan ketika Ramadan tiba. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari ilmu tentang puasa. Apa yang harus kita lakukan? Kapan kita berpuasa? Kapan kita berbuka? Apa saja yang membatalkan puasa? Itu wajib untuk dipelajari. Ya, itu wajib untuk dipelajari. Sehingga ini adalah klasifikasi ilmu syar'i yang pertama. Ya,
Jadi yang pertama adalah hukumnya wajib, yaitu ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan. Jadi, sama halnya dengan orang yang mau berjual beli misalnya. Jika dia mau berjual beli, dia mau berdagang, maka dia harus tahu ilmu yang berkaitan dengan dagang. Jangan sampai kemudian dia berdagang, ya, dia melakukan suatu muamalah yang bertentangan dengan syariat. Ya. Sehingga maksudnya adalah apa yang ingin kita lakukan, itu yang harus kita pelajari. Kemudian, dan dalil yang menjelaskan tentang hal itu adalah surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah engkau bersikap tentang apa yang engkau tidak mengetahui, memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seseorang semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya, sehingga itu adalah dalil yang menjelaskan tentang bagian yang pertama dari ilmu syar'i ini. Ya, dan juga ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain ini hukumnya juga wajib. Jadi kalau kita sekarang mau sholat misalnya, sholat ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu tentang sholat. Ketika sholat ini wajib, maka ilmu tentang sholat ini juga hukumnya apa? Wajib. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan kita tidak bisa melakukan puasa Ramadan kecuali dengan ilmu tentang puasa Ramadan. Maka hukum mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian, yang kedua, dari pembagian ilmu syar'i adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Ilmu yang hukumnya sunnah. Yaitu ilmu tentang perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau kita tidak atau belum mau melakukannya. Maka ini hukumnya sunnah. Apa contohnya? Contohnya seperti seperti zakat untuk orang yang fakir atau miskin. Zakat untuk orang yang fakir atau miskin. Dia tidak diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut ilmu atau mempelajari tentang hukum-hukum zakat bagi orang yang fakir, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Berbeda halnya dengan orang yang sudah wajib zakat untuk menunaikan zakat. Orang yang punya uang, punya harta yang mencapai nisab, ya, dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum zakat. Berapa yang harus dia keluarkan, bagaimana cara mengeluarkannya, dan lain sebagainya. Karena dia adalah orang yang diwajibkan zakat. Kemudian juga orang yang mau melakukan haji misalnya, dia wajib untuk mempelajari. Tapi ketika dia bukan orang yang mampu, sehingga dia belum mau melakukan ibadah haji, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah untuk mempelajari hal tersebut. Ya, sehingga ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Dan para ulama menyebutkan ilmu-ilmu yang sunnah ini, ya, itu tetap diwajibkan untuk komunitas kaum muslimin, ya, agar ada di antara mereka yang mempelajarinya, sehingga ilmu itu tidak hilang. Ya, walaupun ilmu itu sunnah, tapi tetap tidak hilang. Ya, sehingga hukum mempelajari secara umumnya itu fardu kifayah, tapi perorangannya adalah sunnah sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya, sehingga ada sebuah hadis, ya, yang Nabi SAW mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud menuntut ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim di sini? Maka maksudnya adalah ilmu yang wajib yang pertama yang tadi kita jelaskan. Ya, semoga bisa memahami dengan baik hal ini, ya. Jadi ini adalah bagian pertama dari ilmu, itu ilmu syar'i. Yang pertama adalah hukumnya wajib dan yang kedua adalah hukumnya sunnah. Baik. Kemudian inilah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, ya. Inilah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, dan kemudian
ilmu yang kedua adalah ilmu dunia. Ilmu yang kedua adalah ilmu dunia. Dan ilmu dunia ini terbagi menjadi 3 bagian. Ilmu dunia ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ilmu duniawi yang hukum mempelajarinya adalah wajib kifayah. Hukum mempelajarinya adalah wajib kifayah. Apa maksud wajib kifayah? Maksud wajib kifayah adalah kewajiban yang jatuh kepada satu komunitas. Jika ada di antara mereka yang melakukannya, maka kewajiban itu gugur. Kewajiban itu gugur. Ya, wajib kifayah itu seperti sholat jenazah misalnya. Ya, ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka diwajibkan untuk satu komunitas untuk menyolati jenazah ini. Kalau sudah ada yang menyolati, maka kewajiban itu gugur. Itu namanya wajib kifayah. Beda dengan wajib ain. Wajib ain itu kewajiban yang jatuh kepada setiap perorangan. Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diwajibkan oleh setiap orang. Ketika seseorang tidak melakukannya, maka dia berdosa. Ya, tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Beda dengan wajib kifayah. Jadi, ilmu dunia yang pertama adalah ilmu dunia yang hukumnya adalah wajib kifayah. Seperti apa ilmu dunia yang hukumnya wajib kifayah? Ilmu dunia yang hukumnya wajib kifayah adalah ilmu dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka. Ilmu dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti apa? Seperti ilmu kedokteran misalnya. Seperti ilmu kedokteran. Antum bisa bayangkan, kalau kaum muslimin di Indonesia semuanya belajar ilmu syar'i. Kuliahnya semuanya fakultas hadis, fakultas akidah, fakultas fikih. Semuanya pakar dalam agama. Ya, akhi, apalagi sekarang ketika pandemi melanda kita semua, siapa yang harus bekerja? Ya kan? Akhirnya semuanya bikin kajian online kayak gini ya. Al-muhim intinya adalah bahwa kita memerlukan dokter-dokter dari kalangan kaum muslimin. Ya, apalagi keislaman di dalam diri seseorang itu menjadikan seseorang itu profesional. Ya akhi wallah, ketika kita melihat seorang dokter muslim, kemudian dia menjelaskan kepada kita tentang sakit yang kita idap misalnya, atau keluarga kita, kemudian dia mengatakan bahwa yang terbaik adalah seperti ini, dan seperti ini. Kemudian dia sambil mengatakan, insya Allah disembuhkan oleh Allah, saya akan mengusahakan. Ya akhi, ini lebih menenangkan. Sehingga diperlukan dokter muslim. Apalagi dalam komunitas kaum muslimin sangat diperlukan. Ya, apalagi dalam hal-hal ini gitu ya, seringkali berkaitan dengan ilmu syar'i. Apalagi orang-orang yang sakit itu biasanya butuh ya agar dia itu dihibur dengan kata-kata yang baik, ya, dihibur dengan nasihat-nasihat, ya, dan seterusnya. Dan tidaklah orang-orang yang dan tidak sedikit gitu ya orang-orang yang meninggal dan mereka dalam keadaan di rumah sakit gitu kan, sedang diperiksa oleh dokternya atau dia adalah pasien dari seorang dokter. Coba bayangkan bagaimana pengaruh seorang dokter muslim yang memiliki akidah yang benar ketika dia menghadapi seseorang yang mau meninggal misalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Seorang dokter muslim yang memahami hadis ini, yang mengetahui akidah yang benar, dia akan berusaha mentalkin orang pasien yang ada di hadapannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya adalah bahwa ilmu dunia yang hukumnya wajib kifayah adalah ilmu dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka. Ya, seperti ilmu kedokteran misalnya. Atau misalnya ilmu tentang alam misalnya. Ilmu tentang kehutanan, ilmu tentang laut misalnya. Ya, karena kita tinggal di negara Indonesia, kita butuh ada orang-orang yang memahami tentang hal tersebut. Kemudian ilmu misalnya tentang pertahanan negara misalnya, ya, agar itu menjaga keamanan kaum muslimin. Maka ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu duniawi yang hukum mempelajarinya adalah wajib kifayah. Harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Baik. Kemudian itu adalah ilmu yang pertama. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ilmu duniawi yang mubah hukumnya. Ilmu duniawi yang mubah hukumnya. Kapan ilmu duniawi menjadi mubah? Ilmu duniawi menjadi mubah
ketika ilmu tersebut urgensinya tidak sampai derajat ilmu dunia yang pertama. Ilmu dunia yang mubah itu ketika urgensinya tidak sampai derajat urgensi ilmu dunia yang pertama. Kalau ilmu dunia yang pertama tadi, belum ada dokter misalnya. Harus ada yang mempelajari ilmu kedokteran agar menutup celah ini. Sehingga hukumnya adalah wajib kifayah. Tapi kalau ternyata banyak dokter-dokter kaum muslimin, ya, sudah banyak sekali dokter kaum muslimin dan tidak perlu sebetulnya kita menjadi dokter untuk menolong kaum muslimin karena sudah ada dan sangat banyak sekali, maka mempelajari ilmu kedokteran dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Dan ilmu-ilmu yang lain, ya ilmu ekonomi misalnya, ilmu fisika, apapun itu, maka hukumnya mubah. Kalau urgensinya tidak sampai derajat ilmu dunia yang pertama. Semoga bisa dipahami ya. Dan ini ya ikhwan, hukumnya mubah ini, kalau hukumnya wajib kifayah tadi jelas ya, dia pertama perlu meniatkan dulu, ya, meniatkan untuk melindungi kaum muslimin dan lain sebagainya agar dia mendapatkan pahala, karena innamal a'malu binniyat. Pada akhirnya adalah pahala, kewajiban dan lain sebagainya itu berkaitan dengan niat seseorang. Dan kemudian juga ilmu dunia yang mubah ini, walaupun dia mubah, ya, kalau kemudian seseorang mempelajarinya diniatkan sebagai amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalau ada di antara antum yang kuliahnya itu kuliah umum, entah apapun itu, kedokteran atau yang lainnya, itu hukumnya mubah. Anak katakan yang pertama. Dan yang kedua, coba lihat niat antum ketika itu belajar itu untuk apa. Atau mungkin di antara kalian masih ada yang masih belajar sekarang, coba lihat ketika kalian belajar itu niatnya untuk apa. Kalau niatnya untuk amal soleh, maka akan dicatat pahala. Tapi kalau bukan amal soleh, ya sudah, pokoknya lagi kuliah aja. Masa lulus SMA nggak kuliah, ya kan? Ya udah, dia nggak akan dapat pahala. Ya, dan itu mubah, dibolehkan. Baik. Dan betapa mulianya seseorang ketika dia kuliah, kemudian dia meniatkan agar saya bisa mendapatkan pekerjaan, agar saya bisa menafkahi keluarga saya, bisa memberikan sebagian harta saya untuk orang tua saya, betapa mulianya orang seperti ini. Ya, sehingga sebetulnya hal ini adalah suatu amalan soleh yang sangat baik. Ya, agar dia bisa menikah misalnya dengan harta yang bisa dia dapat dari pekerjaan, hasil dia bekerja, hasil dia belajar, hasil dia kuliah, maka ini mulia ya. Sehingga Anda sering katakan ya kepada teman-teman yang masih kuliah atau yang mau kuliah umum misalnya, Anda katakan kuliah nggak masalah, kuliah yang benar, yang bagus, belajar agar dapat ijazah, kemudian bisa daftar di perusahaan-perusahaan yang baik, supaya dapat gaji yang cukup, bisa menafkahkan keluarga, bisa, ya ini mulia. Ini adalah sesuatu yang mulia. Yang Anda katakan yang membedakan adalah niat. Ya kalau dia nggak niat apa-apa, maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk amal soleh, untuk menafkahi keluarga, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya pahala. Innamal a'malu binniyat, karena setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, itu adalah ilmu dunia yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu dunia yang hukumnya haram. Nggak boleh kita mempelajarinya. Seperti ilmu, yaitu ilmu yang haram itu ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ya, sehingga kalau ada hal yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah, maka kita haram untuk mempelajarinya. Contohnya adalah seperti ilmu sihir misalnya. Sihir adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang belajar ilmu sihir, hukumnya bukan cuma haram, bahkan itu kufur. Dia bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, sehingga ini adalah ilmu yang diharamkan. Nggak boleh seseorang mempelajarinya. Kemudian juga ilmu tentang apa misalnya? Ilmu tentang musik misalnya. Dan ini tergantung sebetulnya ya.
Tergantung dari apa? Dari hukum musik. Apakah musik itu mubah? Kalau mubah berarti mempelajari ilmu tentang musik apa? Mubah. Kalau sunnah bermusik itu, maka mempelajari ilmu tentang musik apa? Sunnah, dapat pahala antum. Tergantung. Gimana antum memilih yang mana? Musik sunnah, mubah, atau yang haram? Al-muhim ya, Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sesungguhnya akan ada dari umatku nanti, kata Nabi, akan ada dari umatku nanti, mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik, atau alat musik. Kalau alat musik, kata Nabi, nanti bakal dihalalkan, berarti hukumnya apa? Haram. Sehingga para ulama menyebutkan ya, bahkan 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya di madhab mereka mengatakan bahwa musik itu haram. Tapi tiba-tiba zaman sekarang ada yang berdakwah lewat musik. Ya, nggak bakalan masuk. Itu semua bilang haram. Kenapa terus dipaksain untuk jadi metode dakwah? Allah musta'an. Bahkan Imam Syafi'i, ini sekedar tambahan faidah ya. Imam Syafi'i dalam kitab dalam kitab beliau menuliskan bahwa jika seseorang merusak barang orang lain, maka dia dhamin. Ya, dia harus mengganti, gitu ya. Jadi kalau antum merusak barang orang lain, antum harus mengganti. Kecuali barang-barang yang diharamkan. Di antaranya, kata Imam Syafi'i, seperti alat-alat musik. Jadi kalau ada seorang merusak alat musik orang lain, maka tidak ada dhaman, tidak ada jaminan di situ. Kata Imam Syafi'i, seseorang yang merusak alat musik orang lain, itu sama dengan dia menumpahkan khamr orang lain. Nggak perlu diganti. Atau menjatuhkan daging babi yang diharamkan. Perlu antum minta maaf, nggak perlu antum paham ya? Itu hukum, kata Imam Syafi'i, tentang orang yang merusak alat musik orang lain. Tapi jangan antum terus besok ke toko alat musik terus antum acak-acak ya. Jangan, mudorotnya lebih besar itu, nggak boleh ya. Berdakwah itu harus dengan hikmah. Tapi maksudnya adalah ini anak ingin menjelaskan bahwa bagaimana para ulama itu sepakat bahwa itu haram gitu. Dan itu suatu hal yang satu hal yang sangat lumrah gitu loh. Di dalam kalangan ahli ilmu itu udah nggak jadi perdebatan lagi. Tapi subhanallah ya ikhwan, inilah kita kadang sedih ya. Dan Nabi SAW mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Nabi SAW, tidaklah datang suatu zaman yang baru, kecuali zaman yang baru ini akan lebih parah daripada sebelumnya. Datang lagi zaman lagi, terus begitu kata Rasulullah, sampai kalian bertemu dengan Allah. Maksudnya sampai kiamat. Ya. Sehingga kita melihat hal-hal yang sudah disepakati dahulu, sekarang itu jadi perbincangan. Bahkan yang memperbincangkan hal tersebut itu bukan cuma orang awam gitu loh. Sampai orang-orang yang ditunjuk sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, ya mereka pun memperbincangkan hal tersebut. Gitu. Ini hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Padahal sebagaimana yang Anda sebutkan, itu adalah satu hal yang sudahlah di kalangan para ulama tentang keharaman. Silahkan antum baca tafsir para ulama pada surat Luqman ayat 6. Antum lihat, antum search surat Luqman ayat 6, apa kata para ulama, atau apa kata para sahabat? Apa kata para sahabat Nabi tentang Luqman ayat 6? Silakan antum pelajari sendiri. Al-muhim intinya adalah bahwa itu adalah klasifikasi ilmu dunia. Ilmu dunia itu kadang wajib kifayah dengan sifat yang Anda sebutkan tadi. Kemudian terkadang menjadi mubah hukumnya, terkadang juga menjadi haram ya ketika ilmu tersebut adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga ini adalah klasifikasi ilmu yang disebutkan oleh para ulama, dan pertanyaannya adalah mana ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW di banyak ayat dan di banyak hadis. Kita sering dengar bahwa menuntut ilmu itu bagaikan jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam
fisabilillah, dalam jalan Allah. Dalam hadis lain yang sering kita dengar, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang keagungan ilmu. Pertanyaannya adalah, dalil-dalil tersebut yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu, itu ilmu yang mana? Apakah semuanya diangkat derajatnya sama Allah? Atau hanya ilmu agama saja? Maka yang sahih adalah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa seluruh dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Maksudnya adalah ilmu agama. Jadi minta maaf ya, untuk antum-antum kuliah umum, ya akhi, minta maaf kita. Ya, jadi, dan itu tergantung sama niat. Kalau yang ilmu yang antum pelajari adalah mubah, kemudian antum niatkan untuk Allah, semoga dapat pahala. Tapi kemuliaan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu semuanya ilmu agama. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama sekaligus presiden, khalifah kaum muslimin, ya, di zaman Bani Umayyah, beliau mengatakan, kun aliman, jadilah engkau seorang ulama, jadilah engkau orang yang berilmu. Fa illam tastati' fa talibu ilm. Kalau engkau nggak bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang penuntut ilmu. Fa illam tastati', kalau kamu nggak bisa jadi penuntut ilmu, fa ahibbahum wa la tubghidhum. Maka cintailah para penuntut ilmu dan jangan engkau membenci mereka. Ya akhi, kita bisa semuanya jadi penuntut ilmu, jadi tulabul ilm. Dan jadilah seorang yang talibul ilm, penuntut ilmu. Buat schedule, buat jadwal di dalam keseharian antum untuk belajar. Dalam seminggu berapa? Sekali, 2 kali, 3 kali hadir, yang satu majelis akidah, yang satu majelis fikih, yang satu majelis tafsir misalnya. Lihat mana kajian-kajian yang paling bagus buat antum. Kalau antum adalah pedagang, coba hadiri kajian-kajian tentang muamalat misalnya. Kalau antum adalah misalnya ya orang yang bergelut dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya, coba lihat apa yang dibahas oleh para asatidzah, ya, lihat Pak asatidzah yang paling baik akhlak, yang paling baik ilmunya, belajar dari mereka, beli kitab yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan, ya pelajari bersama mereka. Ya akhi, jadilah talibul ilm. Jangan pernah ridho untuk tidak menjadi talibul ilm. Janganlah ridho menjadi orang yang kehidupannya hanya dunia saja. Nggak pernah belajar, di rumahnya nggak ada buku, nggak pernah lihat kajian, nggak pernah hadir kajian, nggak ada motivasi untuk belajar. Jangan ya akhi. Belajar terus, jadilah seorang yang memiliki predikat talibul ilm. Sehingga ini tadi yang bisa Anda sampaikan untuk materi kajian kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah sangat banyak ya yang kita bisa dapatkan dari apa yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, sesi pertama kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tanya-jawab. Sebelum tanya-jawab, saya bacakan terlebih dahulu terkait pengumuman-pengumuman. Yang pertama, penyaluran infak rekan-rekan sekalian melalui TI 2006 Mengaji untuk mendukung program dakwah lain selain untuk operasional TI 2006 Mengaji. Yaitu yang pertama, sudah disalurkan ke Yayasan Kunci Kebaikan pembangunan pesantren Darul Quran di Oku Timur yang dibina oleh Ustadz Said Yai 2 kali. Yang pertama 1.590.000 pada tanggal 24 Juli 2020. Yang kedua 2.300.000 pada tanggal 30 Juli 2020. Berikutnya, pembangunan pesantren Cahaya Islam Papua yang dibina oleh Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala sebesar 780.000 pada tanggal 6 Agustus 2020. Dan terakhir, disampaikan infak juga ke HSI Abdullah Roy yang dibina oleh Ustadz Abdullah Roy sebesar 2 kali 250.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 dan 505.000 pada tanggal 28 Agustus 2020. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para
rekan-rekan yang telah menyalurkan infaknya melalui TI 2006 Mengaji. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Taib, untuk sesi kedua, seperti biasanya kita ada tanya jawab. Yang pertama, silahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Pada periode pertama ini kita pilih 3 dari penanya langsung, nanti akan dilanjutkan ke penanya yang melalui kolom chat box. Tafadhal, rekan-rekan sekalian. Ada Biri izin bertanya, ada Biri. Taib, tafadhal, Akhi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas sharing ilmunya, Ustaz. Mudah-mudahan antum dijaga keikhlasan dan keberkahan. Ustaz, bertanya mengenai metode menuntut ilmu ini, Ustaz, terutama mengenai metode menuntut ilmu agama gitu ya. Buat kami terutama mungkin sebagaimana yang Ustaz juga tahu, kita mayoritas mungkin bukan anak pesantren gitu Ustaz ya, dan mungkin rata-rata umurnya mungkin sudah 20 akhir atau 30 awal dan seterusnya, bahkan ada beberapa yang sudah lebih senior. Nah, metode seperti apa yang kira-kira cocok untuk kami dalam menuntut ilmu agama, Ustaz? Kayak misalnya mungkin kita batasi misalnya seperti pertama mulazamah gitu ya. Karena anak pernah dengar misalnya kalau dulu zaman terutama yang kajian-kajian klasik itu bentuknya sampai mulazamah gitu. Nah, ini mulazamah ini seperti apa dan apakah di Indonesia ini ada juga, Ustaz? dan kira-kira ada yang direkomendasikan untuk kami untuk bisa belajar untuk sampai mulazamah. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian. Kalau kajian enaknya strukturnya seperti apa, Ustaz? Apakah memang sebaiknya benar-benar mantap di akidah, kemudian di akhlak misalnya, baru kemudian ke lain-lain, atau sebenarnya sembarang pun nggak apa-apa gitu? Apa plus minusnya? Dan yang ketiga, baca buku, baca kitab. Terutama buat orang-orang yang mungkin bahasa Arabnya tidak bisa atau pas-pasan gitu, Ustaz ya. Seperti apa baca kitab yang dianjurkan gitu? Apa rambu-rambu yang perlu kami pahami supaya kami tidak menjadi salah kaprah dalam baca kitab ini? Apakah baca kitab ini baiknya untuk kitab-kitab yang seperti ini mendingan ikut kajian, tapi untuk kitab-kitab yang seperti nggak apa-apa baca sendiri? Nah, itu mungkin rambu-rambunya seperti apa, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Gini, semua orang wajib untuk menuntut ilmu. Semua orang, tanpa terkecuali. Tadi kita lihat penulis mengatakan ada 4 kewajiban untuk setiap manusia. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu apa yang harus didalami? Ilmu agama. Ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam. Sehingga kita nggak bisa tawar-menawar untuk mengetahui ilmu yang berkaitan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang prinsip dasar agama. Itu nggak ada tawar-menawar. Siapapun kita. Baik kita pernah pesantren, kita nggak pernah pesantren, kita ustadz, kita bukan ustadz, kita seorang pegawai, atau kita seorang yang punya usaha, siapapun kita wajib mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Dasar-dasar ilmu agama itu ada banyak hal sebetulnya, dan yang paling prinsip adalah akidah. Yang paling prinsip adalah akidah, tentang keyakinan. Keyakinan kita tentang Allah, siapa itu Allah, apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci, apa saja sifat-sifat Allah, apa yang harus kita lakukan di dunia ini untuk Allah. Ya, itu hal-hal yang sangat prinsip, dan ini adalah ilmu akidah. Baik. Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan pada keseharian kita. Ya, seperti sholat 5 waktu misalnya, detail sholat, sifat sholat itu seperti apa, itu kita harus belajar. Kita harus belajar ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Ya, itu seperti apa, kita wajib untuk mempelajarinya. Jangan sampai tidak. Kemudian tentang puasa Ramadan. Ya, maksudnya adalah bahwa ilmu, sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, ilmu yang akan kita lakukan, itu wajib kita mempelajarinya. Ya.
Itu wajib kita mempelajarinya. Baik. Gimana kita cara mempelajarinya? Kalau kita adalah bukan orang yang kosong waktu kita, misalnya kita punya kegiatan-kegiatan yang lain, ya akhi, inilah pentingnya manajemen waktu ya. Maksudnya setiap orang tuh dia harus punya manajemen waktu. Dan Anda nggak bisa memberikan jawaban secara umum, ya, karena pasti kita, masing-masing dari kita punya kesibukan masing-masing. Tapi ya akhi, ujung-ujungnya adalah kita ini, gini ya, setiap orang yang disuruh belajar, ketika dia nggak mau belajar, dia bakal bilang sibuk. Dan sibuk itu emang alasan paling enak emang. Sibuk, udah. Itu dalil yang sangat kuat, yang nggak bisa dibantahkan. Ya akhi, Anda sesibuk apa? Kan gitu. Kita bukan presiden. Kalau kita presiden, baru mungkin kita nggak bisa belajar. Bayangkan kita memimpin satu negara yang isinya adalah ratusan juta. Masih mungkin, tapi kita alhamdulillah, kita nggak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beban-beban yang berat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Yang paling ideal adalah ketika kita punya guru yang kita datang kepadanya dan kita belajar kepadanya. Itu yang paling ideal. Ya, entah misalnya si Ustadz ini dia punya kajian misalnya di dekat rumah antum. Ya, antum misalnya di Jakarta atau di Bogor atau di manapun tempat antum. Ya, kemudian ada di daerah antum nggak terlalu jauh ada seorang Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengagungkan dalil, akidahnya benar dan akhlaknya baik, jadikan dia guru. Ada beberapa kriteria. Tapi secara umum, ketika dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengagungkan dalil. Ketika ngobrol sama antum, itu antum dijadikan hati antum itu suka sama ayat Al-Quran dan suka sama hadis. Itu diantara ciri-ciri ustadz yang baik untuk dijadikan guru. Ya, bukan perkataan dia, perkataan syekh saya, guru saya seperti ini, kita, masyarakat kita sukanya seperti ini, jadi kita ini lakukan, enggak. Ketika dia menjelaskan kepada antum, ya akhi, Rasulullah itu tidak membolehkan. Ya akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan begini, ikuti. Itu diantara tanda-tanda seorang ustadz yang nasih, yang ingin memberikan nasihat yang baik kepada seorang muridnya. Ya, jadi maksudnya adalah, lihat, siapa orang yang bisa antum jadikan sebagai guru, jadikan dia guru. Ya, jadikan dia guru. Dan kriteria yang tadi secara umum Anda sebutkan. Ini yang paling ideal. Ya. Dan yang lebih ideal lagi adalah, antum bertanya kepada guru tersebut, Ustadz, ini keadaan saya begini, ilmu saya seperti ini, pengetahuan saya tentang agama seperti ini, saya bagusnya baca kitab apa Ustadz? Ya, nanti Ustadz itu mengarahkan antum. Oh, antum tahu tentang ini, oh iya, saya pernah ikut kajian seperti ini misalnya. Nanti dikasih kitab yang paling pas untuk kita gitu ya. Ini yang paling ideal. Ya, di bawah bimbingan seorang ustadz. Thayyib. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Dan itu yang paling ideal dan seharusnya itu bisa dilakukan. Ya akhi, kita tinggal di Indonesia, ini ustadz di mana-mana. Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang belajar itu banyak. Alhamdulillah. Ada asatidzah yang belajar di Madinahnya 10 tahun, 15 tahun banyak. Ya, sekarang dokter-dokter Masya Allah banyak. Dan mudah untuk ditemui. Mereka ini bukan ustadz-ustadz yang susah untuk ditemui. Mereka di samping-samping rumahnya ada masjid dan mereka sholat 5 waktu gitu loh. Mereka mudah untuk ditemui. Kalau kita betul-betul mau belajar, kita bisa tanya kepada mereka. Ya, al-muhim itu intinya. Harus lewat bimbingan ustadz. Kemudian tadi pertanyaan cara memilih apa yang harus dipelajari ya. Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, saya orang yang malas baca. Tapi saya pengen belajar, katanya. Saya pengen belajar. Tolong Syekh, kasih saya kitab 1 atau 2, dan saya nggak bakal baca kitab yang lainnya. Itu bayangkan ya, betapa malesnya orang ini, tapi di satu waktu ada kebaikan di hati orang ini, gitu. Dia mau belajar. Ya. Kata Syekh bin Baz, aku wasiatkan kamu baca kitab Tauhid dan kitab Bulughul Maram. Pelajari 2 kitab ini, diulang-ulang terus. Insya Allah cukup, kata beliau. Ya, maksudnya adalah kitab Tauhid itu tentang Tauhid. Ya, tentang Tauhid, tentang kesyirikan, apa aja harus dijauhi, syirik di dalam lafaz, syirik di dalam keyakinan, syirik di dalam perbuatan. Ya. Kemudian keyakinan kita tentang Allah, tawakal kepada Allah, itu semuanya Tauhid. Dan Bulughul Maram,
itu membahas tentang keseharian kita, dari mulai kitab toharo, bersuci, mandi, wudhu, dan seterusnya. Kemudian sholatnya macam-macam, tentang adab-adab ke masjid, tentang sholat istisqa, sholat Jumat, sholat ketika safar, itu dibahas di Bulughul Maram. Kemudian zakat, haji, umroh, semuanya, sampai nikah, tolak, sampai yang terakhir ada sekitar 200 hadis itu menjelaskan tentang adab-adab keseharian, tentang nggak boleh berbohong, nggak boleh ghibah, dan lain sebagainya. Jadi kitab Bulughul Maram itu sangat sangat komplit sekali. Jadi maksudnya mungkin jawaban Syekh bin Baz untuk orang itu bisa sedikit mewakili ya, tapi intinya yang paling penting kita harus ada guru yang membimbing kita. Itu yang paling penting ya. Thayyib, semoga bisa terjawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Akhrama gimana? Sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Syukran Ustaz. Tayyib, untuk pertanyaan berikutnya, penanya langsung silahkan bisa raise hand atau menyampaikan instruksinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga antum dan keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Min fadlik, karena ingin bertanya, tadi disampaikan mengenai bentuk kelemah lembutan dalam berilmu itu adalah dengan menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan ana, kalau untuk orang-orang yang baru belajar, sebenarnya bagaimana selayaknya di tahap awal untuk mendakwai orang-orang di sekitarnya, Ustaz? Dengan cara yang mungkin tidak menyinggung orang-orang tersebut. Mungkin itu saja, Tan. Jazakallahu khairan. Baik. Begini, kita kalau baru belajar, maka kita harus mengetahui kadar ilmu yang kita miliki. Tapi jangan sampai karena kita baru belajar, kemudian kita malas-malasan berdakwah atau mundur karena dengan alasan kita baru belajar. Jangan juga. Ada hal-hal yang kita mengetahuinya, kita tahu ilmu tentangnya, dan itu mudah untuk dilakukan. Ya. Maka ini adalah kewajiban untuk setiap orang. Nggak bisa seseorang itu mengatakan bahwa saya baru belajar kemudian tidak berdakwah. Contohnya ketika melihat keluarganya nggak sholat misalnya. Nah ini udah nggak bisa katakan, saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngasih ceramah ke mereka. Nggak usah ceramah ya akhi, ajak mereka suruh sholat. Bangunin mereka tidur, kemudian suruh sholat. Ya. Dan masalah dakwah ini nanti akan kita bahas ya di beberapa kajian berikut secara detail, seperti apa dakwah yang benar, kemudian bagaimana cara kita membedakan antara dakwah untuk orang awam dan dakwah untuk seorang alim, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa kelemah lembutan itu tergantung dengan, itu sebetulnya tergantung dengan audiens kita ya, tergantung dengan audiens kita ya. Dan kelemah lembutan itu satu hal yang sangat berpengaruh di dalam dakwah, sehingga yang pertama kita harus perhatikan adalah ilmu, dan yang kedua adalah kelemah lembutan. Taib. Jadi ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan di dalam dakwah. Yang pertama ilmu, yakinkan orang yang ada di hadapan kita bahwa yang kita ajak, kita mengajak kepada sesuatu yang berdasar, gitu ya. Entah itu dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita jelaskan dia seperti apa, ya kita jelaskan dia dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah dengan kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini tergantung. Kita nggak bisa menyamakan ketika kita berdakwah kepada istri kita sama ketika kita berdakwah kepada teman kita misalnya. Kita nggak bisa bedakan antara berdakwah kepada orang tua kita dengan berdakwah kepada anak kita. Ya sehingga itu betul-betul berbeda. Ya, caranya, metodenya, kemudian kelemah lembutannya pun berbeda. Berbeda kita berdakwah kepada seseorang yang mudah tersinggung dengan orang yang biasa saja. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kelemah lembutan ini bukan satu hal yang absolut ya, bukan satu hal yang absolut. Kalau kelemah lembut itu berarti harus seperti ini, enggak. Ya, maksudnya itu caranya macam-macam. Di antara bentuk lemah lembut adalah kita memberikan hadiah. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling berikanlah hadiah kalian. Sesungguhnya itu akan menjadikan kalian saling mencintai. Ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak mempan dengan hadiah, tapi dia lebih mempan dengan kita datengin setiap hari misalnya, kita ajak ngobrol setiap hari, kita datang ke rumahnya seperti orang-orang yang sudah tua, misalnya kita punya keluarga, paman atau yang lain sebagainya sudah tua. Ya, mungkin dengan cara metode lemah lembut kepada mereka adalah dengan mendatangi mereka,
Ya, sehingga maksud Anda adalah lemah lembut itu nggak absolut ya. Kita nggak bisa menentukan seperti ini dan seperti itu. Intinya adalah lemah lembut kita paham. Maksudnya dengan baik, tidak kasar, ya, entah itu dengan memberikan hadiah, dengan mengunjungi, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat box ya. Alhamdulillah di sini cukup banyak pertanyaannya. Kita lihat yang pertama 3 dulu ya. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang menyampaikan ilmunya dengan sombong, menganggap orang lain lemah bila dihubungkan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 13. Tafadhal Ustaz. Baik. Sebentar, kita lihat Al-A'raf ayat 13. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, ayat ini berbicara tentang kisah kisah iblis laknatullah alaih ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya, maka turunlah engkau, sungguhnya engkau tidak bisa sombong di sini. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Tadi pertanyaannya apa? Afwan. Menyikapi orang menyampaikan ilmunya dengan sombong, menganggap orang lain lemah. Wallahu alam, ya, para ulama menyebutkan bahwa di antara sifat iblis adalah sombong. Ya, di antara sifat iblis adalah sombong, karena dia sombong tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud, akan tapi dia tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong sehingga dia tidak mau sujud. Ya, maka mungkin maksudnya adalah korelasi di sini antara sifat iblis yang sombong dengan sifat orang tersebut. Ya, mungkin itu maksudnya, wallahu alam. Sehingga jelas bahwa ya, kesombongan adalah sifat yang sangat tercela, dan Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebutir debu dari kesombongan. Maka bagaimana jika kesombongan tersebut menghalangi dia untuk menyampaikan ilmu atau mengambil ilmu? Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Taib, untuk penanya Ahmida atau Ukhti ini, silahkan. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah jelas? Kita lanjut aja ke selanjutnya, Ahsan. Gimana? Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya dari Ukhti Hanum Aura Previaningrum. Bismillah, awan Ustaz, saya ingin bertanya terkait menuntut ilmu dunia. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan studi di bidang pertanian dan sedang melakukan riset gabungan mengenai konservasi tumbuhan. Niat saya ini untuk menyelamatkan tumbuhan yang mulai punah. Apakah hal ini perlu saya lakukan ya Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Wallahu a'lam ya akhi. Kalau memang ini kalau memang itu nggak ada mahdzur syar'i, nggak ada larangan dalam agama yang antum lakukan ya. Apalagi kemudian, Masya Allah, ya kalau Anda lihat di sini untuk menyelamatkan tumbuhan yang mulai punah, ya semoga ini adalah misi yang baik, ya. Kemudian ditambah lagi kalau diniatkan untuk Allah, ya, diniatkan ikhlas, ya mudah-mudahan ini bisa jadi nilai ibadah, maka lakukan, nggak masalah, ya. Karena nggak tahu secara spesifik kondisi antum seperti apa, ya. Tapi secara umum ini adalah sesuatu yang mubah, dan sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwa yang mubah itu kalau diniatkan untuk Allah bisa dapat pahala, maka tafadhol ya, antum bisa tentukan apakah perlu dilakukan atau tidak. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ali Abdul. Bismillah, ahsanallahu ilakum Ustaz. Afan izin bertanya, jika ingin lanjut ke ma'had mana yang terbaik di sekitar Bogor Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallah, ini pertanyaan susah nih ya. Karena nggak tahu ya, maksudnya ma'had yang terbaik di mana. Kebetulan Anda juga mengelola ma'had, ya kan? Kalau mau sombong mungkin Anda bilang ma'had Anda ya. Tapi al-muhim ada banyak ma'had di Bogor ya, yang Anda tahu ya. Ada Minhajus Sunnah,
yang dikelola sama Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Ya jelas itu bagus pasti. Kemudian ada Minhaj Sahabah, kemudian ada juga Ibnu Taimiyah, itu pesantren bagus, ya Anda tahu. Kemudian Anda juga mengelola pesantren yang namanya Imam Muzani di daerah Kabupaten Bogor, ya. Dan Anda wallahu alam antum maunya jenjang apa. Al-muhim intinya itu semua pesantren bagus, antum bisa search, antum bisa langsung datang mungkin ke tempat-tempatnya, bisa langsung ambil info di sana. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Sebelum pertanyaan ketiga kepada rekan-rekan semuanya, di kolom chat box ada informasi penting dari pengurus TI 2006 Mengaji, bisa diperhatikan ya di situ terkait jadwal, silabus dan seterusnya. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz, gimana kita sebagai seorang anak berdakwah di keluarga? Karena kalau menyampaikan sesuatu seperti tidak pernah didengar. Kadang saya suka share ilmu agama saja di sosmed dengan harapan keluarga saya melihat. Apakah itu saja cukup? Terima kasih. Ya, akhi, kita coba ya rasa peduli kita terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang terdekat kita, itu akan menjadikan kita semangat untuk mendakwahi mereka. Dan apapun caranya, silahkan ditempuh. Ya, selama itu mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan, silahkan ditempuh. Ya, entah lewat medsos, atau kita misalnya bicara baik-baik misalnya, atau dengan kita ajak ke suatu kajian misalnya, atau kita datengin orang, misalnya kita bawa teman kita atau temannya orang tua kita yang bisa mendakwahkannya. Apapun caranya silahkan ditempuh. Ya intinya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini saja cukup atau cukup melakukan ini saja. Tapi intinya adalah lakukan apa yang bisa dilakukan, maksimalkan terus. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan pamannya tahunan, sampai ketika dia mau meninggal masih terus didakwahkan oleh Nabi SAW. Sehingga terkadang kita jangan mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian oh berarti nggak bisa pakai ucapan. Ya akhi, jangan kita putus satu metode dakwah. Ya, terus lakukan. Ya kalau nggak bisa kita lakukan sekarang, undur sampai besok. Ya, kita buat waktu renggang antara satu dakwah dengan dakwah yang lainnya. Misalnya setiap berapa hari sekali kita ajak ngobrol tentang dakwah, atau setiap seminggu sekali kita ajak ngobrol tentang dakwah, sisanya kita coba share di medsos. Ya, intinya adalah ya, semangat berdakwah, kemudian apapun caranya terus ditempuh. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Tadi sudah 3 pertanyaan Ustaz, ada 1 pertanyaan lagi. Lanjut Ustaz atau kita cukupkan ketiga pertanyaan? Lanjut, tafadhol lanjut, dan yang mau keluar dipersilahkan ya, karena kajiannya udah selesai. Tapi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan dan mendengar pertanyaan, silahkan untuk tetap tinggal. Tafadhol. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Akbar. Bismillah, barakallahu fiik. Di jurusan kami, teknik industri, kami diajarkan ilmu ekonomi teknik, diwajibkan, yang di dalamnya mengandung unsur time value of money, di mana menghitung investasi acuannya adalah bunga atau rate. Bagaimana hukum mempelajari ilmu seperti ini? Apakah jika diniatkan agar kita bisa terhindar dari riba, tidak mengapa? Jika sebaiknya diminta mengajari ilmu ini, apakah sebaiknya menolak? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair. Baik. Betul ya, ini diantara satu ilmu yang kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat, ya, beliau pernah mengatakan, "Alimtu syarra li syarri lakinna li tawaqqih, faman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fih." Ya, sesungguhnya aku mempelajari keburukan, itu bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Akan tetapi aku mempelajari keburukan agar aku bisa terhindar dari keburukan itu. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Sehingga para ulama menyebutkan, seseorang itu dibolehkan untuk mempelajari sebuah keburukan dengan niatan menghindari dirinya agar tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya, jadi, kita mempelajari tentang kesyirikan. Kita mempelajari tentang keburukan-keburukan.
Tapi niatnya apa? Agar kita bisa terhindar. Dan kita mengajarkan kepada orang-orang tentang bahayanya ilmu tersebut. Ya sehingga kalau antum mempelajari ini, kemudian maksudnya adalah untuk menghindarinya, maka insya Allah nggak masalah. Ya, agar antum misalnya bisa ngasih tahu ke orang-orang yang lain, ya nanti antum bisa bikin penjelasan kepada orang dalam bidang tersebut dengan detail, sehingga ketika antum menguasai hal tersebut, antum bisa menjelaskan kesalahannya dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Dan wallahu alam ya, maksud antum mengajarkannya itu seperti apa? Ya, kalau ternyata antum diminta mengajari ilmu ini, ya, dengan niat agar orang-orang itu belajar dan orang itu bakal bekerja di bank konvensional yang di situ berkutat di urusan riba, ya maka itu nggak boleh. Ya, maka seperti itu tidak boleh. Jadi dilihat seperti apa prakteknya. Kalau kemudian mempelajari hanya untuk supaya kita menghindari dan kita tidak akan terjerumus dalam keharaman tersebut, insya Allah nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kita mempelajarinya kemudian untuk apa? Untuk melakukannya, atau kita mengajarkan orang lain, kemudian orang-orang itu dengan ilmu yang kita berikan, mereka melakukan praktek-praktek riba, maka ini tidak boleh dan termasuk dalam ilmu yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Taib, pertanyaan dari Muhammad Abai tadi terakhir Ustaz. Nah, selanjutnya mungkin bisa disampaikan closing statement atau simpulan dari kajian kita hari ini Ustaz. Taib. Mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Ya. Intinya adalah bahwa Alhamdulillah kita sekarang telah menyelesaikan pertemuan pertama dari 19 pertemuan. Ya, dan ya akhi, ya ukhti, barakallahu fikum, belajar itu dibutuhkan kesabaran di sana. Ya. Ayo, tempuh waktu belajar itu dengan kesabaran. Ya, kita nggak bisa belajar sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian menguasai. Nggak mungkin. Ya, harus ada waktu yang harus kita tempuh. Kemudian harus ada effort yang harus kita keluarkan. Ya, sehingga sabar untuk mengikuti kajian ini. Semoga apa yang bisa, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita keluarkan, tenaga, pikiran, waktu, itu semuanya bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita diberi keistiqomahan ya, karena masih cukup panjang perjalanan kita. Allah memudahkan kita untuk memahami dengan pemahaman yang benar dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.